Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriasi dengan NIM 2304842. Di sini saya akan meresum materi mata kuliah Sinyal dan Sistem pertemuan ke-13, yaitu mengenai sistem. Pada resum materi kali ini, saya akan membahas mengenai apa sih itu sistem, kemudian interkoneksi sistem, dan juga sifat-sifat dari sistem itu sendiri. Yang pertama adalah sistem. Sistem merupakan suatu proses yang mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lainnya. Maksudnya, dalam sistem, sinyal itu menjadi sebuah input yang kemudian diproses atau dilakukan pengolahan dan sinyal tersebut berperan menjadi output juga pada sistem tersebut. Kemudian interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem merupakan penggabungan suatu sistem dengan sistem lainnya untuk membentuk sistem yang besar. Untuk interkoneksi sistem terdapat 3 jenis, yaitu seri atau cascade, paralel, dan juga umpan balik. Seri atau cascade pengertiannya adalah output suatu sistem diteruskan menjadi input sistem lainnya. Kemudian untuk paralel, satu penjelasannya adalah satu input diteruskan ke beberapa sistem sehingga input dari beberapa sistem tersebut sama. Dan untuk umpan balik penjelasannya adalah output dari sistem tersebut dihubungkan kembali menjadi input pada sistem tersebut. Selanjutnya adalah sifat dari sistem. Terdapat 5 jenis sifat dari sistem, yaitu linear atau non-linear, varian atau invarian, kausal atau non-kausal, memori atau non-memori, dan juga stabil atau tidak stabil. Yang pertama adalah linear atau non-linear. Suatu sistem dikatakan linear jika sistem tersebut memenuhi sifat superposisi. Maksudnya adalah jika A X1 ditambah A X2, maka hasilnya akan sama besar dengan A dikalikan X1 ditambah X2. Dengan X1 dan X2 merupakan input dari suatu sistem. Pengertian lain dari suatu sistem dikatakan linear adalah hasil output dari gabungan input yang dimasukkan dalam fungsi akan sama besar dengan hasil setiap output dari input masing-masing. Kemudian, yang kedua adalah varian atau invarian. Suatu sistem dikatakan invarian jika inputnya digeser, maka outputnya juga akan tergeser. Dan yang menyebabkan pergeseran tersebut hanyalah inputnya saja, tidak ada tambahan lain seperti konstanta ataupun yang lainnya. Hanya inputnya saja yang menyebabkan pergeseran. Kemudian kausal atau non-kausal. Suatu sistem dikatakan kausal jika input bergantung pada waktu saat ini atau sebelumnya, tidak bergantung pada masa depan. Dan suatu sistem dikatakan memori atau non-memori, dan suatu sistem dikatakan memori jika sistem tersebut bergantung pada waktu sebelumnya, waktu saat ini, dan waktu selanjutnya. Yang terakhir, suatu sistem dikatakan stabil jika memiliki output yang terbatas. Sekian video resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.